Ini yang dinamakan dengan power generator ya, dimana di sini listrik dibangkitkan. Semuanya menunjukkan 400. Berarti ini sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video ini untuk menjawab pertanyaan beberapa orang yang ingin membahas tentang listrik ya. Sebetulnya sebelumnya saya pernah membahas juga tentang bagaimana mengenali listrik dengan cara yang sangat sederhana. Silakan kalian lihat videonya di sana ya. Nah, di video ini saya akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Nah, sebelum kita ngomongin listrik ya, yang namanya peralatan listrik itu ada dua ya kawan. Yang pertama adalah alat yang memproduksi atau menimbulkan listrik. Ya, itu disebut dengan generator. Nah, ini saya punya miniaturnya ya. Ini memang benar-benar generator yang mana bisa menimbulkan atau memproduksi listrik. Kalian perhatikan di sini akan nyala merah ketika saya putar. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah generator atau alat yang memproduksi listrik. Kemudian ada alat yang menggunakan listrik atau memerlukan listrik, yaitu contohnya adalah dinamo atau motor listrik ya. Sebetulnya nama benarnya itu adalah motor listrik ya kawan. Nah, namun kebanyakan orang itu nyebutnya dinamo. Nah, ini adalah sebuah motor listrik sederhana yang mana nanti suatu saat saya akan pakai untuk menjelaskan ke kalian bagaimana sih sebuah motor itu kok bisa berputar kalau diberi listrik. Nah, kalau kalian tertarik silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti saya akan membahasnya sehingga kita bisa memahami kok bisa sih disetrum terus jadi muter itu bagaimana. Nah, kayak gitu ya. Baik, itu tadi ya dua kategori peralatan listrik ya. Satunya adalah pembangkit listrik, satunya adalah pemakai listrik itu ya. Nah, sekarang kalau kita kategorikan lagi jenis arus listrik ya kawan, itu ada dua ya yang utama. Yang pertama adalah listrik DC, kemudian yang kedua adalah listrik AC. Kalau saya ngomong AC di sini, ini bukan AC pendingin ruangan ya kawan, yang itu kepanjangannya air conditioner. Tapi di sini adalah DC itu direct current, yang AC atau AC adalah alternating current. Apa itu Pak? Gitu. Saya coba jelaskan secara lebih sederhana ya kawan. Perhatikan kemarin saya pernah membahas tentang ini ya. Bagaimana kalau kita punya sebuah baterai atau aki ya, yang mana baterai itu kan punya kutub positif dan kutub negatif ya kawan. Kalau ini kita alirkan ke sebuah lampu DC ya kawan. Nah, kalau kita hubungkan seperti ini ya, maka akan terjadi arus yang mengalir ya, arus listrik tentunya. Nah, seperti itu. Dan ada juga yang melewati kawat wolfram di dalam lampu ini ya kawan. Nah, seperti ini. Nah, ketika dilewati arus listrik, maka wolframnya di sini itu akan menyala ya kan, menyala seperti itu. Akibat dialiri oleh arus listrik gitu ya. Nah, kalau ini dibiarkan terhubung seperti ini terus-menerus ya kan, maka akan terjadi arus listrik yang terus-menerus ya, mengalir terus. Lama-kelamaan kandungan listrik di baterai akan habis gitu. Setelah habis maka tidak ada aliran lagi dan mati ya. Nah, ini disebut dengan listrik DC sistem ini ya kan, dia mengalir seperti itu. Nah, kalau listrik AC ya, itu tidak mengenal istilah positif dan negatif ya. Namun biasanya itu istilahnya itu adalah fasa, yang mana sering dilambangkan dengan huruf L ya kawan, atau line gitu ya. Jadi kalau ada istilah line itu adalah fasa. Kemudian satu kutub lagi itu namanya N atau netral gitu ya kawan. Nah, sebetulnya cara kerjanya mirip ya. Jadi ini kalau dihubungkan ke lampu sama juga, lampu juga akan menyala ya kawan. Namun yang di sini ya kawan, arusnya itu bukan mengalir seperti ini ya. Namun kalau boleh digambarkan secara sederhana, arusnya itu mondar-mandir, ke sana iya, ke sini iya ya. Jadi ke sana iya, ke sini iya. Jadi cuk gitu ya. Kayak orang bingung, mondar-mandir. Termasuk di sini juga mondar-mandir, sini juga mondar-mandir ya. Nah, karena dia bentuk arusnya itu mondar-mandir ya,
kan sama-sama melewati lampu juga nih kawan-kawan, sehingga karena dilewati arus juga, arus yang mondar-mandir tadi, maka ini menyala juga gitu ya kawan-kawan. Nah, di dalam bahasa Indonesia ya kawan-kawan, ini disebut dengan arus bolak-balik ya, jadi ciksuk ya. Sedangkan ini dinamakan arus searah gitu. Jadi kepanjangannya tadi itu kan direct current ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut arus searah karena arahnya ya begini aja, satu arah gitu ya. Sedangkan ini karena dia maju mundur, maka dalam bahasa Indonesia disebut arus bolak-balik ya. Dalam bahasa Inggrisnya alternating current gitu ya. Nah, ini adalah penggambaran yang sederhana ya kawan. Sebetulnya memang tidak seperti ini. Jadi nanti biasanya ada orang yang paham listrik atau ahli listrik akan komentar di bawah, bukan begitu. Iya, tahu kawan-kawan. Ini hanya penggambaran sederhana bagaimana menjelaskan listrik bolak-balik gitu ya. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi pembahasan tentang DC dan AC sejauh ini ya kawan-kawan. Nah, kalau kalian bertanya, "Loh Pak, kenapa kok ada dua macam sih?" gitu ya. Sebetulnya kawan-kawan ya, dulu yang ditemukan duluan adalah ini, kemudian yang ini ya. Ini dulu patennya itu dimiliki oleh Thomas Alva Edison, sedangkan yang AC ini dimiliki oleh Nikola Tesla. Zaman dulu mereka itu berperang mana yang lebih baik gitu ya. Pada akhirnya kita zaman sekarang menikmati kedua-duanya. Jadi kayak listrik yang berada di handphone kalian sekarang itu adalah listrik DC ya. Tapi di rumah kalian nggak akan terang kalau nggak memakai listrik AC gitu ya. Jadi dua-duanya adalah penting gitu ya. Nah, kalau kalian ingin membahas bagaimana perseteruan antara Nikola Tesla dengan Thomas Alva Edison, silakan kalian tulis di kolom komentar karena ceritanya cukup menarik dan bisa menambah pengetahuan kita juga. Baik, di sini sekarang saya akan melanjutkan bagaimana sih listrik AC yang fase tunggal atau single phase, kemudian bagaimana listrik AC yang 3 fase atau 3 phase gitu ya. Jadi ini saya hapus dulu. Cukup untuk pembahasan DC-nya ya. Jadi ingat tadi sekarang kita ngomongin listrik AC ya, alternating current. Seperti saya bilang ada satu fase. Kalau saya ngomong fasa itu kadang-kadang saya keliru ngomong fase ya kawan-kawan. Karena apa? Sebenarnya fasa dan fase itu sama, hanya pengucapan aja. Dalam bahasa Inggrisnya phase ya, ini single phase ya, satu fasa gitu. Kemudian ada 3 fasa. Dalam bahasa Inggrisnya 3 phase ya. Oke, kita tulis dalam bahasa Indonesia aja. Nah, sekarang kita bahas dulu yang satu fasa atau single phase. Apa itu contohnya? Contohnya ya listrik di rumah kalian, kawan. Kalau kalian memakai listrik yang 220 volt, itu adalah listrik satu fasa atau single phase ya. Nah, ciri-cirinya bisa kalian lihat seperti ini ya. Biasanya itu hanya menggunakan 2 aja. Seperti ini tadi saya bilang ya, kawan. Ada fasa, ada netral. Nah, kalian perhatikan di sini ada fasa, ada netral. Ya, seperti itu aja. Nah, biasanya orang untuk mengetahui mana yang fase, mana yang netral itu menggunakan test pen ya. Yang sederhananya adalah menggunakan test pen. Test pen ini dia akan menyala kalau saya colokkan di kabel yang fase atau line ya, kawan. Nah, di sini saya akan coba, mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Ini nggak nyala, yang sebelah kanan, berarti kayaknya ini netral. Kita coba yang kiri. Nah, yang kiri nyala ya. Kelihatan nggak sih di layar? Coba lampu saya matiin ya, mudah-mudahan bisa lebih kelihatan. Perhatikan ya, sekali lagi saya coba. Nah, mudah-mudahan kelihatan di layar ya, yang sebelah kiri nyala. Berarti ini yang sebelah kiri adalah fasa, yang sebelah kanan adalah netral. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian mungkin bertanya-tanya, "Loh Pak, kadang kan ada 3 Pak." Nah, seperti ini malah 4 ya, di sebelah kanan kirinya ada. Jadi kalau kita colokkan gitu ya, ada yang menghubung 2 ke sana, ada yang menghubung ke samping sini. "Loh Pak, nggak nyetrum apa?" Enggak ya, kawan, tenang aja. Jadi kalau kayak ini netral pun ya, kalau dicolok ini nggak nyala, kalau dipegang juga nggak nyetrum, kawan. Sama, ini juga sebelah sini kalau nggak nyala berarti dipegang juga nggak nyetrum. Ini kalau ke fasa ini, kenapa dia menyala ya? Karena ini ada aliran listrik yang sedang melalui tubuh saya
terus teralirkan ke tanah ya. Loh Pak, kok Bapak nggak kesetrum tapi lampunya nyala? Karena strumnya sangat kecil ya. Sedangkan lampu di sini ini terbuat dari lampu yang sensitif ya, dengan arus kecil aja dia udah menyala gitu ya. Sebetulnya saya sekarang itu sedang kesetrum ketika begini ya kawan. Namun karena arusnya sangat kecil maka saya tidak merasa ya. Oke, seperti itu. Jadi inilah listrik satu fase ya contohnya ya kawan. Lalu nanti secara konstruksi bagaimana nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah sekarang listrik 3 fase itu bagaimana ya. Nah karena rumah saya ini hanya menggunakan satu fase, saya susah untuk memberikan contohnya ya kawan. Namun saya jelaskan dulu ya, bahwa listrik 3 fase ini biasanya digunakan di pabrik-pabrik ya kawan. Kenapa kok digunakan di pabrik? Karena peralatan pabrik memang membutuhkan listrik 3 fase ya. Sedangkan di rumah kita pakai kayak kipas angin ya, kemudian setrikaan, itu semuanya menggunakan listrik satu fase, sehingga kita nggak perlu langganan PLN yang 3 fase gitu ya. Mungkin kalian masih bingung seperti apa sih 3 fase gitu ya. Nah saya nggak tahu apakah ini akan nanti bisa menjelaskan ke kalian ya kawan. Namun saya coba ajak kalian jalan-jalan untuk melihat suatu generator, atau paling sering disebut orang itu genset itu ya. Nah genset ini adalah genset 3 fase ya. Nanti saya akan tunjukkan bagian-bagiannya, terutama bagian kelistrikannya aja ya. Ayo silakan ikuti videonya. Baiklah, ini yang dinamakan dengan power generator ya, dimana di sini listrik dibangkitkan ya. Nah pembangkit listrik itu kan bermacam-macam ya. Pembangkit listrik tenaga air yang dulu SD sering kita hafalkan. Nah ini adalah pembangkit listrik tenaga diesel, karena dia menggunakan mesin diesel yang bahan bakarnya adalah solar. Nah sekarang kita lihat ya, jadi di sini listrik itu dihasilkan di alternator ya. Jadi warna kuning di situ kelihatan di dalam itu adalah alternator, atau kalau orang bilang yang muter seperti ini itu biasa disebut dinamo gitu ya. Sebetulnya namanya alternator. Terus di belakang sana itu nggak usah saya perlihatkan ya, itu adalah mesin diesel ya, dimana di sana mesinnya berputar, kemudian mesin ini memutar alternator sehingga menghasilkan listrik ya. Nah kemudian listrik yang dihasilkan di sini adalah 3 fase ya, yaitu R, S, dan T. Nah bisa kalian perhatikan ya, di sini ada 4 ya sebetulnya. Nah yang satunya adalah netral ya. Nah saya bisa gambarkan bahwa listrik yang keluar itu rangkaiannya adalah seperti di gambar berikut ya. Nah kemudian ya, dari 4 kabel ini dia nanti akan disalurkan kepada penggunaan ya. Nah peralatan itu ada yang membutuhkan 3 fase, yaitu RST tadi. Ada peralatan yang hanya membutuhkan fase. Kalau peralatan yang membutuhkan 1 fase itu namanya single phase atau fase tunggal, dimana single phase itu hanya memakai R dan netral, atau S dan netral, atau T dan netral. Jadi bebas mau ngambil mana aja di antara R, S, dan T ini. Yang penting salah satunya adalah netral. Nah nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana cara pengukuran dan memilih fase mana yang mau kita pakai gitu ya. Yang jelas 3 fase ini biasanya digunakan untuk mesin-mesin yang berukuran besar biasanya ya. Nah kalau untuk rumah tangga kemudian peralatan kantor biasanya single phase aja atau fase tunggal. Nah kemudian ada yang bertanya-tanya mungkin ya, loh terus kabel groundnya mana Pak? Kabel ground itu sebetulnya tidak dihasilkan dari generator ya. Bisa dilihat di sini ada kabel ground di sini ya. Nah kabel ground di sini ini sebetulnya dia dihubungkan ke tanah. Nah kalau ada yang bertanya-tanya bikinnya kemana Pak? Ya nanti ada sendiri ya bagaimana cara membuat kabel ground. Jadi sebetulnya kita kalaupun nggak dapat kabel grounding dari PLN, kita bisa membuat sendiri di rumah. Baik, itu tadi adalah video saya menunjukkan bagaimana sebuah generator itu memproduksi listrik 3 fase ya kawan. Nah sekarang saya gambarkan sedikit ya, bagaimana sih listrik 3 fase itu diproduksi dari sebuah generator. Memang tidak terlihat di dalam tadi ya kawan, karena memang generator itu udah ditutupin gitu sehingga susah untuk memperlihatkannya. Namun bagian utama dari generator itu adalah yang pertama sebuah alternator ya, kemudian dia dihubungkan ya pakai kopling ke
mesin ya, ini mesin diesel ya kawan. Mesin diesel, kemudian dia nanti ada knalpotnya ya, keluar asap. Bus ya kayak gitu. Nah, ini mesin diesel ini dia digerakkan memakai solar ya. Sehingga ya solarnya dibakar ya, terus jadi menguap kayak gitu. Nah, selama proses pembakaran ya kawan, itu menghasilkan tenaga di mana dia memutar shaft atau as di sini ya. Nah, ketika as ini diputar, maka dia memutar asnya ini juga generator atau alternator ya. Saya tulis ALT aja. Jadi alat yang mengeluarkan listrik itu dinamakan alternator ya kawan, atau generator ya. Nah, oke. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi di dalam mesin tadi itu ada mesin penggeraknya, kemudian yang digerakkan itu adalah alternator. Nah, dari alternator inilah keluar listrik 3 fase tadi. Jadi ada RST, kemudian ada netralnya gitu ya. Nah, di dalam sini ya kawan, bagaimana sih kok keluar listrik RST gitu? Ya, sebetulnya kalau saya boleh gambarkan secara sederhananya ya kawan. Di dalam itu ada kumparan-kumparan listrik seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi 3 kumparan ini kalau diambil masing-masing, ini keluar kayak gini ya. Misalkan ini. Jadi ini ada R, ada S, ada T. Kemudian yang di sininya ini menjadi netral. Nah, seperti itu, kawan. Nah, jadi yang namanya 3 fase itu adalah ini ada fasenya ya. Ini fase 1, fase 2, fase 3 atau sering disebut R, S dan T. Sedangkan netralnya tetap ada ya kawan. Nah, sama single phase tadi kan ada fasenya tapi cuma 1, kemudian ada netralnya. Nah, kalau ini tadi fasenya 1 2 3 tambah 1 netral. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih menambah wawasan kalian, saya ajak kalian untuk jalan-jalan ke melihat-lihat suatu panel ya kawan. Nanti saya akan bukakan panel itu, lalu saya akan jelaskan bagian-bagiannya yang utama saja ya. Baik, jadi di sini ini adalah breaker ya, atau switch, tapi karena dia kalau terjadi overload atau beban berlebih ya, dia itu bisa putus sendiri, makanya dia disebut breaker gitu ya. Nah, di sini ini kita bisa lihat ya bahwa breaker ini adalah 3 fase ya. Bisa terlihat di sini kabelnya yang keluar itu 3. Jadi ini kalau listrik 3 fase itu biasanya dia dilambangkan dengan RST gitu ya. Nah, bisa diperhatikan ya bahwa pewarnaan di sini ini salah ya. Ini adalah pewarnaan yang asal dan ngawur gitu ya. Mungkin kontraktornya dulu punyanya kabel ya warna ini, jadi dipakein seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lihat di sampingnya ini warna biru, ini adalah netral ya. Nah, sebetulnya di sini benar ya, warna biru itu dipakai netral, ini benar ya. Jadi ingat tadi, listrik 3 fase itu selalu memiliki RST, kemudian 1 fase di sini. Nah, kemudian kalau kalian ada yang penasaran, grounding itu di mana ya? Kabel ground itu mana? Sebetulnya kabel ground itu terpisah ya. Kabel ground itu tidak berasal dari generator ataupun tidak dari PLN. Namun memang PLN juga menyediakan ground ya, tapi lebih baik kalau kita punya ground sendiri. Nah, dalam hal ini kita udah punya ground sendiri juga di sini ya. Dia kabel ground itu biasanya kalau nggak diwarnai kuning strip hijau, dia dibiarkan telanjang seperti ini. Kenapa telanjang dan saya bisa menyentuhnya? Karena kabel grounding ini adalah diarahkan ke tanah ya. Gunanya apa? Gunanya kalau ada strom yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya, misalkan ada peralatan yang koslet gitu ya, nanti akan larinya ke grounding sini ya, sehingga dia disentuh nggak apa-apa karena ini memang tujuan akhir dari listrik yang liar tadi. Oke, di sini perhatikan ya, seperti tadi saya bilang ini adalah netral, kemudian ini adalah RST ya. Sekarang kita tes ya. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau tegangan
itu dari fase ke fase itu adalah 380 atau kurang lebih 10%. Jadi kita coba ukur di sini. Ya, bisa terlihat ya di situ 400 volt ya. Terus kalau ini RS, kalau RT sama juga 400 ya. Jadi ini 380 plus minus 10% seperti saya bilang. Terus sekarang S dan T. Nah, semuanya menunjukkan angka yang kurang lebih sama. Jadi ini bagus. Jadi sebaiknya meskipun plus minus 10%, tapi sekurang-kurangnya sebaiknya tepat 380 volt. Nah, sekarang apa itu netral ya? Netral ini kalau tegangannya kita ukur ya. Ya, netral ini kita anggap tegangannya 0 ya. Kemudian ini angka-angka ini adalah milivolt ya. Jadi jangan bingung dengan angka di sini. Kalau sudah saya hubungkan di sini, dia harus menunjukkan 220 plus minus 10%. Perhatikan. Nah, dia menunjukkan 233, artinya benar seperti apa yang saya katakan. Nah, kemudian ini netral dengan R, sekarang netral dengan S. 230 ya. Ini juga 233. Nah, listrik yang kita pakai kalau ini tadi seperti saya bilang kan 3 fase. Nah, listrik yang disalurkan PLN ke rumah-rumah itu hanya satu fase. Apa artinya satu fase? Satu fase itu adalah dengan mengambil satu netral, kemudian dengan satu fase aja seperti ini. Jadi kita hanya mendapatkan netral dan R, atau netral dan S, atau netral dan T. Ya, jadi kita nggak mendapatkan RST. Karena apa? Ini hanya untuk perusahaan yang besar-besar ya, yang membutuhkan listrik 3 fase, di mana motor-motor listrik yang besar itu membutuhkan 3 fase, sedangkan rumah-rumah itu cukup 1 fase saja. Kecuali kalau rumah kalian mungkin sangat besar seperti konglomerat yang mana butuh peralatan yang 3 fase ya. Jadi yang dialirkan ke rumah sekali lagi adalah netral dan 1 fase ya. 1 fase ini bisa R, bisa S, bisa T. Oke, sekarang kita perhatikan panel ini sekalian ya. Apa sih yang ditunjukkan oleh panel ini? Nah, perhatikan ya bahwa di sini ini ada voltmeter. Ini dia menunjukkan voltase dari. Nah, ini perhatikan, ini ada R, S sama T ya. Kebalik, R, S, T. Nanti voltasenya kita bisa perhatikan ya. Semuanya menunjukkan 400. Berarti ini sehat ya. Dia di atas 380. Baik, saya stop di sini sebentar ya kawan-kawan, karena di dalam video ini tadi saya menjelaskannya mungkin kurang tepat ya. Sebetulnya alat yang ceklek-ceklek ada 3 selektor tadi ini adalah untuk menunjukkan ya tegangan antara fasa-fasa ya. Jadi di situ tertulis kan RS, ST, kemudian TR atau RT ya. Kemudian di sini ini adalah ampere ya. Nah, ampere ini menunjukkan berapa sekarang ya penggunaan ya, banyak penggunaannya. Kalau ini kita lihat kira-kira 40 ampere nih lagi jalan. Ya, jadi ini cukup besar. Terus ini di sini ini bisa kita lihat ini adalah lampu indikator ya. Incoming indication light. Ini artinya apa? Ini listrik yang datang dari generator. Jadi ini listrik supply-nya, listrik masuknya. Jadi R-nya nyala, S-nya nyala, T-nya juga nyala. Kemudian outgoing ini hasil keluarannya ya. Jadi ini tadi kan ada breaker. Karena breakernya posisi on, maka di sini juga nyala ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan terjadi mati listrik ya. Mati listriknya kita bisa tahu dari PLN atau dari breaker sini. Kalau dari breaker sini, maka di sini tetap nyala, sini mati. Tapi kalau sini mati semuanya, berarti dari PLN-nya mati. Oke, seperti itu. Baik, tadi setelah saya ajak lihat-lihat ke generator, kemudian ke panel ya kawan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian ya. Terus saya nggak tahu, kalian bisa menjadi lebih tahu nggak tentang listrik 3 fase sekarang? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang penggunaannya ya kawan. Tadi itu kan listrik ada netralnya, kemudian ada R, ada S, ada T ya kawan. Oh ya, tadi ngomong-ngomong ketika saya megang-megang ground ya kawan. Tolong jangan ditiru ya. Karena apa? Saya nggak tahu ground di rumah kalian atau di tempat kalian kerja, apakah groundingnya bagus atau tidak ya.
Karena saya tadi berani megang, karena saya sudah memastikan grounding di tempat saya itu udah bagus ya, sesuai dengan standar. Sehingga kalaupun saya pegang, itu aman saja. Tapi kalau listrik di rumah kalian groundingnya nggak bagus, ya kalian bisa kesetrum ya. Sehingga tolong sekali lagi jangan ditiru ya. Kalau kalian ingin ngetes ya kawan, maka kalian tetap tesnya pakai ini, tes pen dulu ya. Kalau kalian udah memastikan aman, maka kalian pegang nggak apa-apa. Mungkin kalian ingin seperti limbat ya kan, ingin mencoba kesaktian gitu ya. Jadi jangan coba-coba hal yang berbahaya gitu ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ini ya kawan. Nah, mesin 3 fase ya kawan, itu biasanya ya paling banyak itu hanya menggunakan RST aja ya. Yang netral ini jarang dipakai gitu. Jadi biasanya itu motor listrik kayak gitu ya kawan. Saya gambar gini aja ya. Biasanya itu dia hanya membutuhkan ini aja, R, S, dan T gitu ya. Nah, kemudian ada kabel keempat, biasanya itu kabel ground ya kawan. Nah, kabel ground tadi seperti saya bilang ya, itu tidak harus dari PLN, malah lebih bagus kalau kita membuat sendiri ya. Ada prosedur membuat kabel ground yang baik ya, sehingga justru lebih baik daripada ground yang kita dapat dari PLN kawan. Ground itu sebetulnya adalah menghubungkan ya bodi atau badan peralatan kita ke tanah kawan. Ya, jadi ini anggaplah tanah ya. Nah, biasanya dia itu dibuat dari ini apa namanya, dari rod itu apa ya, batang, dari batang kuningan ya, batang kuningan yang ditanamkan ke dalam tanah ya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau ada konslet-konslet ya kawan. Jadi RST ini tadi, ingat tadi ya, ketika kita ukur tegangannya itu tadi kan 380 ya antar ini ya. Tapi masing-masing sebetulnya tadi punya 220 ya, 220, 220, 220. Namun kalau kita ukur antara R dan S, maka yang 220 ini menjadi 380 ya. Nah, sekarang bayangkan listrik 220 ini kalau sampai bocor ke bodinya atau ke badan motor, maka orang yang megang mungkin akan kesetrum ya. Nah, biar nggak kesetrum ya, maka dialirkan ke dalam tanah ya, listrik yang liar tadi kawan. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang lebih bagus kita bikin grounding sendiri daripada percaya kepada groundingnya PLN. Karena apa? PLN itu kan kabelnya jauh ya. Nah, kalau kabelnya jauh ya kawan, itu alirannya bisa aja kurang bagus ya. Sehingga bagusnya kita bikin sendiri, kita yakin, kita ukur. Ini pun ada prosedurnya ya. Kalau kalian tertarik bagaimana, silakan tulis di kolom komentar. Suatu saat kita akan bahas. Pak, kok tulis di kolom komentar terus? Iya kawan, ilmu listrik ini sangat ini ya, sangat luas sekali. Makanya orang yang kuliah di teknik elektro itu ya, zaman saya dulu ya, harus antara 4 sampai 5 tahun ya. Nah, sementara kalian pengen tahu semuanya dalam waktu 10 menit yang tidak mungkin ya, kawan. Oke, sekarang kita lanjut ya, kawan. Jadi kebanyakan dinamo 3 fase itu memakai R, S, dan T ya. Namun ada juga ya yang membutuhkan N juga, kawan. Ya, makanya colokan ya. Nanti saya tampilkan ya, ada beberapa bentuk colokan. Colokan itu ada yang isinya cuman 4. Colokan 4 itu adalah RST plus grounding ya, kanan G. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada colokan 5, berarti salah satunya itu biasanya adalah netral ini. Nah, nanti saya tampilkan contohnya ya di layar. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan topik tentang listrik yang saya bawakan kali ini bisa kalian pahami ya, sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalian. Bagi kalian yang masih belum paham juga, silakan tulis di komentar bagian mana yang belum paham. Nanti saya akan usahakan membahasnya dengan cara yang lebih sederhana lagi. Menurut saya sih ini udah cukup sederhana ya. Kalau saya sederhanakan lagi, nanti saya pikirin lah bagaimana caranya. Ya, silakan tulis saja di kolom komentar. Baik, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.